Peserta webinar, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada materi melalui kolom Q&A. Sebutkan nama Anda, beserta pertanyaan akan ditujukan kepada siapa. Baik, kita akan memasuki materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kosmas Haryawan, STP Ekskom MCS. Bapak Kosmas adalah dosen aktif di STIMIK Akakom Yogyakarta. Saat ini beliau juga memangku Vice President Engineering PT Wabi Teknologi Indonesia. Bidang penelitian beliau mengarah kepada web teknologi, data science, data processing, dan computer vision. Tema presentasi beliau hari ini adalah solusi berbasis teknologi digital dalam menghadapi tatanan kehidupan baru. Kepada Bapak Kosmas, kami persilahkan memaparkan materinya. Terima kasih, Mesti, atas waktu yang diberikan. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Kalau kita bicarakan tentang pandemi, ya, pandemi sebenarnya adalah blessing in disguise bagi teknologi. Nah, kenapa kok bisa blessing in disguise? Karena dengan adanya pandemi ini terjadi peningkatan penggunaan teknologi dari anak-anak hingga orang-orang yang sudah sepuh ya, seperti Mbah Minto di sini jadi familiar dengan adanya teknologi. Selain itu, pandemi ini juga mempercepat transformasi teknologi digital seperti yang disampaikan oleh Prof. Jun tadi. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya perubahan kehidupan manusia itu selama pandemi ini besar sekali ya, dengan berkurangnya tatap muka, dibatasinya aktivitas dan seterusnya. Untungnya beberapa teknologi itu sudah mendukung kemudahan menghadapi pandemi. Masyarakat sudah terbiasa video callan, masyarakat sudah terbiasa beli barang di Shopee, sudah terbiasa penggunaan m-banking, nah, sehingga gejolak yang terjadi pun tidak terlalu besar. Setelah pandemi itu nanti akan muncul transisi, kemudian baru masuk ke new normal. Ya, pada prinsipnya sebenarnya new normal itu adalah aktivitas normal yang ditambah perilaku sesuai protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ya paling kelihatan adalah physical distancing dan berperilaku hidup sehat. Berarti dalam kehidupan kita ada yang perlu tambah sedikit, dikurangi atau mungkin perlu dihilangkan. Nah, kalau kita lihat di di internet itu sudah banyak sekali rule atau aturan-aturan mengenai normal ini ya. Jadi baik itu di retail, di perusahaan maupun di layanan nikah pun ada juga ya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat kemarin dari Litbang Kompas hari Minggu kemarin, ternyata ada sebanyak 54% masyarakat Indonesia itu ternyata belum siap untuk menerima perubahan normal baru ini. Memang nggak sulit menerima suatu hal baru ya, seperti misalnya kalau kita asumsikan aja, kita analogikan dengan bujangan pria bujang itulah. Pria bujang itu waktu masih bujangan ya bebas saja, makan sendiri, jajan sendiri, kemudian sering main ke rumah kos putri dan seterusnya, itu bebas-bebas saja. Tapi begitu dia masuk ke pernikahan, maka dia sudah masuk ke new normal itu. Harus ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Kalau jajan ya berdua, ya, kemudian ya jangan main-main ke kos putri lagi, itu bisa kacau rumah tangganya. Sama juga kalau new normal nanti ada rule yang harusnya tidak boleh kalau dilanggar, bisa kacau juga proses new normalnya yang harusnya harus berjalan dengan baik. Nah, implikasinya apa? Kalau kita bicara new normal tadi, antara lain yaitu stay at home, kemudian touchless, cashless, kemudian hindari kerumunan, pembatasan ruang publik, tracking dan tracing di ruang publik seperti itu. Itu sudah menimbulkan menimbulkan permasalahan. Misalnya stay at home ya. Saat stay at home itu akan muncul masalah gimana saya bisa makan. Kemudian gimana saya bisa ketemu orang lain. Saya pengen ketemu orang lain, saya malu sosial. Sekolah anak saya gimana? Kalau sakit saya takut ke rumah sakit juga. Kalau semua orang di rumah, lalu bagaimana warung saya? Siapa yang beli? Siapa yang nanti datang ke toko saya? Nah, ini jadi masalah. Begitu juga dengan adanya work from home ya. Dengan adanya work from home ini, ada yang mengartikan work from home itu holiday. Jadi bukan benar-benar kerja di rumah, tapi liburan di rumah. Karena suasana kerjanya tidak mendukung di sana. Nah, biar seperti itu.
Sehingga perusahaan pengennya bagaimana bisa tetap mengukur kinerja ini. Kalau misalnya pengen bekerjanya bentuknya tim atau berkolaborasi, gimana caranya? Kalau mau rapat meeting, gimana caranya? Kemudian kalau pegawainya saja di rumah, work from home, lalu kalau customer datang, siapa yang nemuin? Anjur gimana gitu? Itu kan repot itu. Ya toh? Nah, itu jadi masalah juga seperti itu. Nah, lagi ya toh. Nah, sehingga untuk beberapa hal itu diperlukan teknologi yang untuk memberikan penyelesaian masalah-masalah tadi. Teknologi-teknologi itu ada 3 hal yang utama, yaitu infrastrukturnya itu harus bagus ya, jaringannya bagus. Kemudian aplikasinya ya harus ada. Biasanya ini berbasis AI nanti yang banyak ya, artificial intelligence. Kemudian yang berikutnya masalah security, karena data mungkin akan terkumpul satu tempat dan sebagainya, itu sehingga security harus terjamin di sana. Oke, kita bicara stay at home. Kita bicara stay at home itu sebenarnya udah nggak ada masalah. Kalau untuk masalah apa? Belanja, masalah pendidikan, lain belajar online udah banyak. E-learning ada. E-learning itu sudah harus kita stay saat dosen ngomong juga nggak harus. Misalnya dosen rekam video, kita nonton waktu malam itu sudah bisa juga. Kalau kita lihat kemarin pembelian di marketplace besar sekali penambahannya dan sebagainya. Nah, itu juga jadi suatu hal yang jadi solusi sebenarnya, sehingga tidak terlalu bermasalah untuk masalah seperti itu. Kemudian, di sini saya mau bicara sedikit masalah teknologi chatbot. Kenapa saya bicarakan ini? Karena ini cukup penting di dalam menghadapi kondisi new normal. Mungkin tidak banyak yang selama ini berpikir tentang chatbot, yaitu asisten digital basis AI untuk komunikasi dengan pelanggan. Ya, kita bisa buat sendiri itu, ya misalnya dengan platform chatbot yang sudah ada, seperti Oktan atau dari Indonesia itu Kata AI, Futura itu Indonesia, atau mau mengembangkan sendiri juga boleh. Ya paling bagus itu bukan paling bagus tapi paling mudah itu pakai Word Auto, itu paling mudah itu. Untuk guru-guru bisa bikin itu untuk pembuatan soal ujian dan seterusnya itu bisa. Metodenya ya ada pattern matching, genre, dan NLP yang paling bagus. Nah, setelah kita masuk chatbot tadi, kita di sini akan bicara masalah kesehatan. Kalau kita bicara kesehatan, terusnya gimana kalau kita sakit? Nggak harus ke rumah sakit, ya. Sekarang sudah banyak telekonsultasi masalah kesehatan ini. Nah, di sini saya juga bayangkan kalau telekonsultasi tidak langsung harus ketemu oleh personal, tetapi ketemunya menggunakan chatbot. Oh ya, chatbot tadi itu gambarannya yang mungkin yang belum pernah tahu ya. Itu saat kita ngetik sesuatu di web atau mungkin lewat mobile, itu yang jawab itu bukan manusia di sana, tetapi robot yang sudah diberi kecerdasan. Itu ya. Nah, di sini kalau kita masuk kesehatan itu nanti kita bisa membuat menggunakan chatbot itu yang berbasis sistem pakar, sehingga nanti sangat membantu untuk masyarakat yang mungkin ada masalah keluhan-keluhan bisa masuk ke sana. Kemudian kalau kita lihat tadi itu, lah orang stay at home lalu toko saya gimana, warung saya gimana? Memang kalau yang warung-warung kecil sekitar kita itu sudah ada jual beli lewat WhatsApp ya. Jadi kadang-kadang teman kita, tetangga kita itu sudah jual-jualan lewat WhatsApp sudah biasa. Tetapi permasalahannya supermarket pun butuh itu, ya. Lihat aja sekarang banyak supermarket itu sudah masuk ke marketplace. Supermarket palanya masuk ke marketplace. Kemudian banyak juga yang pakai WA. Permasalahannya kalau pakai WA itu kita bayangkan yang order banyak, pusing nanti yang jawab WA. Nah, lalu gimana caranya? Nah, tadi itu solusinya. Gunakanlah chatbot. Chatbot bisa untuk ngolah informasinya. Ya, ada contohnya di sini. Contoh chatbot untuk untuk supermarket seperti itu. Syukur-syukur keluarnya sudah nota, tinggal diantar, bayar, selesai. Nah, itu seperti itu saya rasa akan lebih bagus. Jadi, peluang pengembangan chatbot itu masih besar sekali. Kemudian yang solusi untuk work from home gimana caranya? Solusi untuk work from home itu untuk mengetahui kinerjanya sebenarnya ada beberapa aplikasi ya. Contohnya yang paling banyak dipakai itu Trello. Ada Trello, ada Jira, ClickUp, dan banyak lagi lah yang lain. Supaya nanti karyawan yang kerja di rumah itu tetap bisa terdeteksi karena dia diminta untuk melakukan sesuatu dan dikirimkan. Perusahaan sebaiknya pakai ini. Kalau misalnya ada yang masih belum terlalu paham, kalau bisa ya bisa berlatih lah. Wabi juga buka ini soalnya. Ya, di Wabi itu juga buka untuk pelatihan-pelatihan seperti ini. Kemudian kalau untuk berkolaborasi bagaimana? Kolaborasi untuk kerja bareng, kita bisa pakai Google Doc, ya, satu dokumen bisa di-sharing untuk banyak orang. Kalau untuk developer biasanya pakai GitHub. Ya. Kemudian di sini kalau untuk rapat meeting saya rasa sudah familiar ya, pakai Zoom, Google Meet bisa, dari kita pakai Zoom sekarang ya. Kemudian untuk pelayanan customer gimana? Pakai lagi chatbot. Jadi tidak harus orang itu nongkrong di depan WA terus, tapi biar nanti kalau hal yang frekuensi
ask question itu yang jawab ya robot saja nggak apa-apa. Yang penting customer itu tetap terpenuhi kebutuhannya. Nah, kalau kita kembali ke rapat meeting yang menggunakan virtual itu, sebenarnya itu bisa dikembangkan menjadi apa? Notulensi yang digital. Nah, wah sulit tuh bikin notulensi digital. Anak SMA yang ikut mungkin ya, teman-teman SMK dari SMK, sulit tuh. Tidak sulit kalau kita mau bikin notulensi digital itu. Nah, ini kita pakai apa namanya speed recognition hanya 12 baris. Ini aslinya cuma 9 baris nih. Bisa bikin untuk membuat speed recognition. Jadi jangan khawatir ya. Kalau ingin belajar programming jangan takut ya. Karena tidak sesulit yang Anda bayangkan sebelumnya. Kemudian solusi bayaran gimana? Tadi dikatakan uang itu berisiko penularan. Untungnya ada cashless, ya toh. Sering dengar cashless pakai kartu kredit, pakai kartu debit maupun e-money ya. Tapi apakah itu sudah aman? Ya sebenarnya tidak seaman yang dibayangkan. Kalau misalnya kita lihat di gambar itu ya, misalnya kita pakai mesin EDC kan juga terjadi perpindahan kartu. Itu juga berisiko. Nah ini, lalu gimana lah kalau kayak gini apa-apa serba berisiko. Untungnya saat ini sudah muncul bukan cashless, tetapi namanya adalah cardless, tanpa kartu. Ya, itu sudah sangat biasa, Anda pakai sudah biasa sekali. Yaitu dengan e-wallet itu ya, seperti penggunaan GoPay, OVO dan seterusnya itu adalah pembayaran cardless itu. Ya, itu sudah basis aplikasi, nggak perlu pakai kartu ya, aman juga pakai PIN, tidak ada sentuhan fisik antara pemberi dan penerima. Nah, si cardless ini biasanya providernya bukan perbankan, meskipun perbankan juga ada, tapi sebagian besar bukan perbankan. Ya, sudah banyak sekali, ada 38 e-wallet tahun 2019 saja. Kalau misalnya itu bukan perbankan, kadang-kadang kita akhirnya berpikir juga, wah, jangan-jangan ini ada masalah waktu transaksi ya. Risiko nggak transaksi saya, ya toh? Apa namanya? Kita harus bisa merasa yakin bahwa transaksi yang kita lakukan itu benar. Nah, itu sehingga ke depan sebenarnya itu ada satu teknologi namanya blockchain, itu yang mempunyai kemampuan transparansi dan akuntabilitas yang bagus ya. Karena ada setiap kali transaksi tercatat itu bisa dilihat semua orang ya anggota kelompok blockchain-nya itu. Sehingga ini saya rasa ke depannya itu keuangan itu masuknya ke blockchain ini. Sehingga untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas, terutama karena banyak tadi e-wallet yang non perbankan tadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah masalah touchless presensi. Penggunaannya apa? Ya bisa menggunakan hardware face recognition, mahal. Ya, itu mahal ya. Di depan itu mahal. Kenapa Anda nggak bikin aja pakai kamera sendiri? Ya, bikin aja pakai kamera menggunakan verifikasi face recognition. Memang kalau datanya besar ya agak berat juga. Ya, tapi kalau misalnya datanya untuk lingkungan kantor sedikit ya masih dimungkinkan. Tapi kalau misalnya ingin lebih aman, ya kita lakukan 2 step misalnya. Face detection dulu, kita deteksi wajah-wajah orangnya seperti di gambar ini ya. Kita deteksi wajah-wajah orangnya di sini. Kemudian setelah deteksi wajahnya di crop, kemudian baru dilakukan face recognition. Nah, jadi itu bisa digunakan seperti itu. Atau bisa juga menggunakan smartphone digabung dengan e-beacon. E-beacon itu sensor yang menghasilkan sinyal Bluetooth ya. Sehingga itu nanti bisa memberikan ID ke alat di dekatnya, jadi nanti smartphone bisa muncul dan kita tinggal melakukan presensi di sana. Bisa diverifikasi dengan sidik jari atau face recognition juga bisa. Apakah face detection dan sebagainya ini sulit? Ya sebenarnya apakah dikatakan sulit ya sebenarnya nggak sulit-sulit banget ya. Sebagai contoh, di sini saya buat untuk apa namanya, bukan buat sebenarnya banyak sekali contoh di internet ya. Kita tinggal modifikasi beberapa bagian ya. Karena sudah ada model-model yang tinggal kita gunakan. Ini adalah contoh face detection. Jadi hanya berapa baris itu? 36 baris. Itu sudah bisa mendeteksi wajah orang menggunakan webcam. Nah, ini adalah dasar untuk pengembangan berbagai aplikasi selanjutnya. Jadi kalau Anda belajar mulai dari face detection, lalu object detection, masuk ke sini itu tidak ada masalah. Lalu bagaimana kalau masuk ruang publik? Seperti tadi dikatakan, ruang publik itu banyak sekali peluang untuk terjadinya sentuhan-sentuhan yang berisiko, ya seperti tadi ada lift dan sebagainya, ada pintu sudah berisiko. Nah, kalau Anda bisa mengembangkan, sekarang alat juga ada berapa, tapi memang mahal ya. Kalau makin banyak yang mengembangkan, nanti harganya bisa turun, gitu bayangannya gitu. Kita bisa bayangkan selama ini security itu menjaga di depan, melakukan thermal gun, ya toh, kemudian mensilahkan masuk, mengecek ada masker enggak, thermal gun lagi. Itu kalau hanya sehari hanya 50 orang, 100 orang nggak apa-apa. Tapi kalau nanti kita masuk ke mall yang sehari itu bisa
ratusan atau ribuan, kasihan security-nya juga, tangannya capek sekali. Mungkin tugas security-nya jadi berkurang itu, lebih banyak ke tugas ngecek dermagan tadi itu. Nah, di bidang IT sudah muncul beberapa teknologi yang ke sana, tapi kita bisa juga berusaha untuk mengembangkan sendiri supaya lebih murah harganya ya. Jadi menggunakan face mask detection dan temperature detection yang terhubung dengan sensor pintu. Contohnya seperti ini di bawah. Ya, di sini ada temperature detection yang terhubung dengan sensor pintu. Nah, kemudian juga ini begitu sesuai dengan yang seharusnya, maka pintunya terbuka otomatis. Kemudian juga sudah mulai muncul touchless untuk tiket parkir, seperti di amplas itu sudah kita nggak nyentuh lagi, sudah muncul sendiri. Pintu masuk buka sendiri, tombol lift sekarang sudah pakai touchless juga. Keran air itu ada yang injakan, itu bukan digital ya, diinjak muncul, tapi bisa juga keran air yang pakai sensor. Toilet untuk flushnya juga sensor. Menu restoran itu sebaiknya juga kalian bisa mengembangkan aplikasi untuk menu restoran supaya orang itu hanya pakai HP-nya sendiri untuk pilih menu, jangan megang buku menunya. Nah, kalau dikatakan aplikasi face detection memang sulit ya, ya dikatakan sulit ya sulit. Tapi untungnya Google itu baik hati. Ya, di sini kalau Anda pengen main-main di situ atau mencoba itu membuat model di situ, bisa buka ini Teachable Machine with Google ini. Ya, mudah sekali membuatnya. Ini tanpa coding. Jadi Anda bisa buat seperti ini yang pernah saya contohkan. Saya bikin model nomas, kemudian saya rekam wajah saya yang tanpa masker, kemudian saya rekam yang pakai masker, saya klik training, jalan sendiri dia, di preview, jalan, masuk nomas. Wah, saya pengen ini nanti bikin aplikasi pakai ini, bisa nggak? Ya bisa, ini tinggal diekspor, kita copy, kemudian masuk ke mana? Masuk ke aplikasi kita seperti ini. Ini saya tinggal copy paste saja sudah jadi. Ini aplikasi yang sudah saya buat. Kalau nggak pakai mas, stop, jarang masuk. Pakai mas ya oke, sip, dan seterusnya. Jadi jangan pikir takut dulu. Banyak sumber di internetnya, source-nya banyak. Kalau kita masuk ke physical distancing ya, physical distancing. Kemarin kita sempat lihat beberapa mall sudah menerapkan penggunaan QR code ya. Ya mungkin kalau masih sedikit masih aman ya, tapi kalau misalnya nanti orangnya banyak yang datang itu, jangan-jangan malah banyak yang berkerumun di depan QR code itu untuk nyekeni ya. Nah itu sebenarnya juga bisa kita gunakan sistem IT juga ya. Seperti ini contohnya ya, automatic counter system yang masuk kita hitung, masuk kita tambahkan sampai akhirnya kebutuhannya terpenuhi, sudah maksimal, maka ada warning di situ dan pintu sudah bisa terbuka lagi, bisa seperti itu juga. Ya, nanti kalau orangnya ada yang keluar, berkurang lagi, masuk lagi dan seterusnya. Ini kalau kita gabung dengan face detection, mask detection tadi dengan temperatur, ini menjadi sistem yang komplit. Ya. Kemudian bisa juga kita bikin untuk kalau di dalam satu antrian atau channel seperti ini, bisa juga kita buat warning untuk jarak antar orangnya. Kalau nanti misalnya ada yang melakukan violation di sana, ya tinggal munculkan sinyal saja supaya nanti diingatkan oleh petugas. Kemudian yang berikutnya ini yang contoh yang paling banyak di internet masalah computer vision ya, yaitu social distancing menggunakan CCTV. Banyak orang berpikir ya ini kan aplikasinya dipakai untuk apa? Ya kalau misalnya kita emang niat ke sana, sebenarnya banyak juga kemungkinannya. Contohnya ya, saya beri 2 contoh di sini. Kita collect datanya. Kemudian kita bisa rekam itu data-data yang terjadi violation itu, mungkin kita bisa bandingkan dengan tingkat penularannya. Apakah benar violation yang tinggi di social distancing menimbulkan banyaknya penularan virus di sana? Atau kalau nanti misalnya ada seperti misalnya kita ambil di titik 0 kita pasang seperti ini, ternyata di sana banyak kerumunan, akan kedeteksi langsung kirim SMS atau kirim pesan ke Satpol PP untuk ke sana. Itu bisa juga ya, itu aplikasi-aplikasi yang bisa dikembangkan menggunakan konsep AI di sini. Nah, yang berikutnya itu adalah masalah tracking, tracing, dan fencing. Contohnya aplikasi Peduli Lindungi, itu aplikasi dari pemerintah bagus sekali sebenarnya ya, karena itu sudah memenuhi tracking, tracing, dan fencing. Apa itu tracking, tracing, dan fencing? Tracking itu Anda ada di mana sekarang. Tracing, Anda pernah kemana. Fencing, Anda jangan kemana-mana. Nah itu 3 hal yang penting dalam masalah COVID ini. Ya, misalnya tracking itu Anda di kerumunan, akan diberi warning seperti itu. Kalau tracing, kalau misalnya nanti ada yang sempat positif gitu ya, maka dia bisa di tracing pernah ketemu siapa saja orang ini. Nah, sedangkan fencing, kalau orang itu sudah masuk ke isolasi, kalau dia keluar dari area tertentu dari isolasi itu, maka akan kedeteksi oleh petugas kesehatan di dashboardnya di sana. Nah, itu fencing seperti itu.
Hanya kalau ini memang aplikasi seperti ini harus membutuhkan rule dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah. Nah, tapi sayangnya kalau yang pakai aplikasi ini sedikit ya akhirnya nggak terlalu berguna karena tidak saling tidak saling terhubung juga ya antar orang itunya. Banyak yang mengeluh itu boros baterai karena itu meskipun saya rasa dari Kominfo sudah juga meningkatkan kemampuan di sananya. Bahkan ini akan ada planning untuk perbaikan-perbaikan yang cukup bagus ya. Ada QR code, ada face detection juga meskipun belum ada kejelasan seperti apa realnya, tapi kita sudah cukup optimis lah akan ada pengembangan ke depannya. Nah ini menarik ini untuk tracking ini. Sebenarnya ini bisa kita gabungkan kalau misalnya orang malas pakai karena boros baterai. Nah, gimana ternyata maksa pakai? Ya bisa saja. Kalau orang masuk mall harus pakai aplikasi ini. Nah, mau nggak mau waktu masuk mall orang harus install Peduli Lindungi ini. Dia bisa ke tracking. Jangan sampai kalau model yang QR code itu di data orangnya masuk mall, misalnya nanti ada satu orang yang kena di tanggal dan jam itu, semua yang di tanggal jam itu akan kena semua. Ini kan berisiko. Kalau yang datang 600, maka 600 kena semua. Tapi sebenarnya itu bisa dideteksi yang kena tadi itu berhubungan dengan siapa saja. Atau bisa juga dideteksi orang ini tadi pernah ketenan mana. Kemudian setelah orang ini ketenan tertentu, ada orang lain lagi nggak ketenan itu. Nah, ini bisa kita buat aplikasinya pakai e-beacon dan seterusnya. Kemudian, kalau yang masalah virtual reality, dia berperan nggak di masa new normal ini? Ada juga peranannya ya, meskipun cukup mahal ini biayanya. Misalnya saat kita rapat pakai Zoom, Anda rapat kayaknya rapat serius ya, kayak saya gini mungkin serius. Tapi mungkin di sekitar saya ada jemuran di samping kiri saya dapur dan sebagainya, sehingga suasana kerjanya kurang. Nah, mungkin ada orang yang merasa seperti itu. Lalu gimana caranya? Nah, kalau gitu ya kita pesan tempat saja seperti ini, pakai virtual. Kita pakai virtual, kita pesan tempat, kemudian di sana suasananya sudah suasana rapat beneran. Nanti kalau ada yang nulis di layar ya akan muncul seperti ini. Nah, itu menggunakan Ngig dan sebagainya itu atau Meet dan VR ini juga bisa. Anda bisa cek itu di webnya. Kemudian untuk berolahraga, katanya disuruh sehat, tapi harus stay at home. Nah, untungnya ada contohnya seperti ini. Kalau yang suka sepedaan bisa pakai Swift ya, yang pakai layar itu, atau bisa juga pakai virtual seperti ini, virtual Zoom. Anda bersepeda itu perasaannya seperti Anda muter trek, atau Anda pengen milih, saya pengen ke gunung-gunung, saya pengen lihat di pinggir laut, itu bisa menggunakan materi ini. Kemudian kalau kita lihat pengembangan yang akhir-akhir ini ya, ini belum selesai pengembangannya ya, untuk yang dari MIT ini, itu adalah wearable device. Kalau itu helm thermal ini sebenarnya sudah ada ya, karena itu dimiliki oleh teknologi dari TNI, ya, itu bisa langsung ngecek suhu, itu saya rasa sudah menarik sekali. Kemudian yang wearable device dari MIT masih ada pengembangan, Anda bisa cek di webnya itu. Sebutannya adalah saving face, menyelamatkan wajah kita. Karena risiko penularan virus itu adalah kalau kita nyentuh wajah. Jadi setelah kita nyentuh apa, kemudian kita nyentuh mulut, nyentuh hidung, nyentuh mata, dan seterusnya. Sehingga dari MIT ini bermaksud untuk membuat aplikasi menggunakan wearable device seperti mungkin smartwatch ya, atau earbud, atau mungkin nanti bentuknya seperti cincin yang itu, yang gambar di situ. Itu nanti kalau mendekati wajah maka akan muncul warning atau muncul getaran dan seterusnya. Karena seperti itu sebenarnya. Nah, itu teknologi-teknologi yang belum semuanya ya, tapi karena waktunya pendek, saya rasa itu sudah cukup mewakili untuk banyak hal. Ini pesan saya terakhir adalah teknologi itu hanyalah alat. Kalau keberhasilan implementasi ya tergantung sisi manusianya ya. Jadi kalau misalnya sifat alatnya, manusianya nggak mau buat kebijakan atau nggak mau menggunakan, ya selesai. Teknologi itu akan mangkrak sebagai teknologi saja. Itu saya rasa itu yang biasa sharing hari ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Mesti. Monggo Bu. Terima kasih presentasinya Pak Kusmas. Para peserta webinar, Pak Kusmas memaparkan tentang berbagai solusi berbasis teknologi digital untuk mengurangi terjadinya masalah akibat tatanan kehidupan baru. Meski demikian, ada hal penting yang bisa disimpulkan dari paparan Pak Kusmas tadi. Meski teknologi sudah mendukung, kesuksesan implementasinya akan lebih banyak ditentukan oleh faktor manusia itu sendiri.